Sebagai tutor sosiologi hari ini aku akan sharing satu materi tentang nilai dan norma, melanjutkan dari materi sebelumnya. Masih ingat nggak kalian materi sebelumnya judulnya apa? Bab apa? Bisa on mic, jawab. Ayo, kalau yang masih ingat sama materi yang sebelumnya. Mungkin masih agak lupa-lupa kali ya. Sebelumnya kan materinya tentang nggak apa-apa. Ya, sebelumnya itu tentang interaksi sosial. Nah, melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu interaksi sosial, harusnya kan urutannya itu sosialisasi dulu, baru nilai dan norma. Tapi karena di sosialisasi itu ada kaitannya dengan nilai dan norma, jadi aku memutuskan untuk membahas nilai dan norma terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, aku izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Sudah enggak? Sudah, Kak. Oke, aku mulai ya materinya hari ini, yaitu tentang nilai dan norma. Mungkin kalau untuk anak-anak yang lintas jurusan tuh masih bingung-bingung kali ya nilai dan norma itu apa, atau kalau anak IPS pasti udah pernah pelajari bab ini sebelumnya, ya kan? Pasti, karena aku juga dulu lintas jurusan, jadi baru juga pelajari pas kelas 12. Oke, kita mulai dulu. Sebelum masuk ke materi lengkapnya, kita harus tahu nih definisi tentang nilai sama norma itu sendiri. Kira-kira apa sih itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat. Nah, sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat itu kok masih di pikiran kita tuh pasti abstrak ya. Apa sih yang dianggap berharga itu? Nah, aku kasih contoh tuh, eh, contohnya uang 100.000. Nah, kalau uang 100.000 itu kan kita bisa lihat itu kayak uang, kayak kertas berwarna merah yang ada gambar pahlawannya. Gitu aja kan. Kalau tidak ada nilainya sama sekali itu kan pasti hanya selembar kertas pada umumnya aja. Tapi karena ada nilai 100.000-nya itu, kertas tersebut memiliki suatu yang jadi berharga gitu kan. Dan orang-orang tuh eh, orang-orang akan memperjuangkan untuk mendapatkan 100.000 tersebut, ya kan? Itu konsep dari si nilai. Nah, kemudian apa itu norma? Norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Biasanya tuh tidak tertulis. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan ada di slide-slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke nilai terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke ciri-ciri nilai. Nah, nilai itu memiliki ciri-ciri yang pertama, hasil konstruksi dari interaksi dengan kesepakatan. Apa sih konstruksi itu? Konstruksi itu kan seperti membangun, dibentuk. Jadi kayak hasil membangun dari suatu interaksi, suatu hubungan, suatu kontak sosial, komunikasi yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, itu tuh menghasilkan sesuatu hal yang disebut nilai, seperti itu. Terus yang kedua, nilai tidak dapat diperoleh sejak lahir, tapi melalui proses belajar atau sosialisasi. Nah, sosialisasi ini nanti akan dijelaskan, akan dipelajari lebih lanjut di bab selanjutnya. Itu sosialisasi itu adalah proses pengenalan nilai dan norma, seperti itu. Jadi si nilainya itu tuh kita tuh tidak semerta-merta tahu dari kita lahir, dari kita masih kecil tuh kita belum tahu apa itu nilai, apa itu seperti apa gitu. Tapi kita tahu tentang nilai itu karena kita belajar
seperti kita mempelajari ilmu di sekolah seperti itu. Karena kita belajar, jadi kita tahu nilai itu apa. Nah, yang kemudian ada nilai dapat disebarkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ini termasuk dari sosialisasi juga. Jadi karena kita belajar itu kan berarti otomatis si nilai itu disebarin dari satu orang ke orang lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya, seperti itu. Salah satu contoh pembelajaran dari si nilai. Kemudian, nilai dapat memuaskan kebutuhan. Nah, contohnya tadi yang uang 100.000 tadi, kan dia memiliki suatu nilai kan. Nah, karena memiliki suatu nilai, otomatis kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa aja? Ada kebutuhan makanan, minuman, seperti itu. Terus yang terakhir, nilai saling berkaitan, maka akan membentuk sistem. Sistem itu satu kumpulan, seperti itu. Nah, contohnya maksudnya apa? Kayak Pancasila lah istilahnya. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu kan akan menjadi akan menyatu menjadi Pancasila, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau baru kepikiran di pertanyaan boleh di terakhir. Oke, kita lanjut ke fungsi nilai. Nilai itu memiliki fungsi yang pertama sebagai pendorong. Pendorong yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita dan harapan. Maksudnya gimana? Jadi karena adanya nilai, kita tuh mendorong kita untuk menggapai suatu cita-cita atau suatu tujuan yang ingin kita raih seperti itu. Terus yang kemudian ada sebagai pengawas, lalu petunjuk cara berpikir, merasa, dan bertindak. Yang terakhir, alat solidaritas atau alat pemersatu. Seperti yang contohnya tadi, Pancasila. Kemudian, nah, nilai ini tuh ada klasifikasinya. Nah, yang ini biasanya yang sering hadir di soal-soal, baik soal UTBK maupun di soal ujian mandiri, itu ada klasifikasi nilai menurut Profesor Notonegoro. Ini ini materi yang seringlah dikaitkan dengan materi selanjutnya atau sering muncul di soal. Terus apa sih klasifikasinya? Yang pertama ada nilai material, yaitu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh fisik seperti sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan dasar kita lah istilahnya seperti itu. Terus yang kedua ada nilai vital. Nilai vital itu alat-alat yang digunakan untuk mencapai kebutuhan. Nah, jadi kayak ini sebenarnya berkaitan nih antara nilai material sama nilai vital. Nah, material itu kan kebutuhan dasar. Nah, gimana caranya untuk mencapai kebutuhan dasar itu lewat nilai vital. Contohnya apa? Cangkul untuk bajak sawah, buku untuk belajar, gitu. Nah, yang terakhir adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu adalah yang ada 4, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kebenaran, sesuatu yang dianggap benar. Contohnya apa? Bumi itu bulat. Itu kan teori yang sampai saat ini diyakini oleh banyak orang. Terus yang kedua, langit berwarna biru. Kita kan juga bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kan, langit itu berwarna biru, bukan berwarna lainnya, seperti itu. Terus yang kedua, keindahan atau estetika. Jadi yang seperti bernilai seni, seperti itu. Terus moral atau kebaikan, itu sesuai dengan kodrat manusia. Contohnya budaya antri, tolong menolong, seperti itu. Yang terakhir, religi, kepercayaan terhadap Tuhan. Oke, kita lanjut ke klasifikasi selanjutnya, yaitu klasifikasi nilai berdasarkan intensitas. Nah, yang pertama itu nilai dominan. Nilai dominan itu nilai yang sesuatu yang kita anggap penting lah, yang kita anggap lebih penting. Nilai yang muncul ketika kita ingin memilih atau mengambil sebuah tindakan. Contohnya, ketika kita ingin memilih bermain atau belajar. Nih, contohnya kita saat ini kan kalian tuh lagi mau persiapan UTBK, mau persiapan masuk ke perguruan
perguruan tinggi. Tentunya kita akan lebih memilih belajar kan untuk mengisi waktu-waktu kita. Nah, seperti itu. Nah, beda kasusnya untuk anak-anak yang misalkan masih SD atau yang masih di taman bermain seperti itu. Mereka akan urgensinya itu lebih memilih bermain dibanding belajar seperti itu. Jadi itu tergantung dari individu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah nilai mendarah daging. Nilai yang muncul secara spontan ketika kita merasa gagal mencapai sesuatu. Jadi nilai mendarah daging tuh secara tidak sadar kita tuh eh, merasakan hal tersebut gitu loh. Jadi misalkan nih kita eh, merasa gagal ketika kita tidak berhasil menjawab suatu soal di suatu ujian. Nah, itu tuh kita pasti ada rasa penyesalan dalam diri kita. Nah, itu termasuk nilai mendarah daging. Nah, ini tuh nilai gagal mencapai sesuatu tuh sebenarnya di soal-soal tuh sebagai keywordnya gitu. Karena biasanya contoh untuk nilai mendarah daging tuh contoh-contoh seperti yang udah aku sebutkan itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis nilai. Nah, yang pertama itu ada nilai material. Itu nilai yang berbentuk, jadi yang fisiknya tuh kita bisa melihat seperti uang, emas, karya seni. Terus ada nilai imaterial yang tidak berbentuk, seperti ideologi, agama. Oke, sekarang kita masuk ke norma. Nah, norma itu tadi kan sudah dijelaskan kan? Definisi dari si norma, yaitu aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, umumnya tidak tertulis. Ada yang tertulis, cuman mayoritasnya itu tidak tertulis. Kemudian hasil dari kesepakatan masyarakat. Tadi di definisi itu kan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Tentu saja itu hasil dari kesepakatan antara yang si pembuat dengan yang pembuat. Nah, yang si pembuat dan si targetnya itu sama-sama masyarakat. Sama-sama masyarakat, mereka yang menjalani, mereka yang membuat, mereka yang menaati seperti itu, dan mereka yang harus mendukung, karena kan itu kesepakatan bersama. Nah, yang kemudian adalah pelanggar norma akan mendapat sanksi. Kemudian norma kadang-kadang bisa menyesuaikan terhadap perubahan sosial sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Jadi si norma ini tuh bersifat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Kalau misalkan dirasa kurang tepat, bisa diubah si norma tersebut menyesuaikan dengan keadaan. Kan percuma aja gitu ya. Kalau norma yang berlaku masih kurang relevan dengan keadaan sekitar seperti itu. Jadi sia-sia aja kan. Terus kita lanjut. Ada tingkatan norma. Nah, ada 4 tingkatan di dalam suatu norma. Ya, yang pertama itu yang paling dasar itu adalah cara atau usage. Norma yang menunjuk ke satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang ringan. Sanksinya itu cemooh atau ejekan. Contohnya adalah perbedaan cara makan orang Asia Timur dengan Indonesia. Ini mungkin bisa dicontohkan ketika kita melihat kita orang Indonesia melihat orang Asia Timur, mereka memakai peralatan saat makan seperti sendok, garpu, sumpit seperti itu. Kita akan merasa melihat sedikit berbeda lah seperti itu. Kalau orang Asia Timur melihat kita makan menggunakan tangan aja gitu, nggak pakai sendok, garpu atau sumpit, pasti mereka akan merasa ada sesuatu yang aneh kepada orang Indonesia seperti itu. Jadi itu cuman tapi tidak ada sanksi yang eh, ketat lah istilahnya seperti itu. Cuman paling diejek aja gitu. Terus yang kedua ada kebiasaan. Kita naik satu tingkat, focus. Perbuatan berulang yang memiliki tujuan jelas. Nah, kalau cara atau usage tadi itu dia tidak berulang. Jadi kayak sekali terjadi aja. Nah, kalau yang kebiasaan atau fokus ini itu dia berulang. Jadi kayak hari terjadi, besok terjadi, terus begitu aja.
Dan sanksinya itu teguran. Contohnya apa? Berjalan kaki di sebelah kiri jalan. Nah, itu kan pasti kan akan terus berulang-ulang terjadi kan di dalam masyarakat. Nah, mungkin dong tiba-tiba hari ini berjalan di sebelah kiri, terus besok berjalan di kanan, terus berjalan di tengah, gitu kan. Enggak, tapi kan berulang tetap di kiri jalan. Terus kita naik ke satu tingkat lagi, yaitu tentang tata kelakuan atau mores. Menyesuaikan perbuatan dengan tata kelakuan yang berlaku. Nah, sanksinya ini tergantung yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa? Larangan kawin seks atau kawin saudara. Kemudian kita naik lagi ke tingkat yang paling atas, yaitu tentang adat istiadat atau custom. Pola-pola perilaku masyarakat. Sanksinya apa? Sanksinya itu dikucilkan dari masyarakat. Jadi contohnya itu hukum waris, hukum pernikahan. Tuh. Jadi ini tingkatan dari yang pertama yang paling dasar, biasa-biasa aja, terus naik, 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 sampai yang paling teratas itu adat istiadat atau custom. Nah, norma sendiri juga memiliki jenis-jenis nih. Nah, yang pertama ada norma agama. Norma agama itu berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Contohnya mengerjakan sholat itu kalau di agama Islam, kalau di agama Kristen misalkan ke gereja di hari Minggu gitu, ibadah Minggu seperti itu contohnya. Terus yang kedua, norma kesusilaan. Itu didasarkan pada hati nurani dan akhlak manusia. Contohnya jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian ada norma kesopanan didasarkan pada aturan tingkah laku dalam masyarakat. Contohnya seperti berbicara dan berpakaian yang sopan. Kemudian ada norma kebiasaan. Berasal dari perbuatan yang sama dan berulang. Contohnya membawa oleh-oleh sehabis bepergian. Yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma hukum yang 4 tadi kan itu norma yang tidak tertulis, tapi berlaku di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ini, norma hukum, itu norma yang tertulis, yang ada undang-undangnya, yang ada pasal-pasalnya, seperti itu. Dan ini dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah wajib bayar pajak. Oke. Nah, dari paparan yang udah sebutkan sebelumnya tentang nilai dan norma, apa sih bedanya nilai sama norma itu? Nah, kalau nilai itu pola kelakuan yang diinginkan, jadi kayak target yang ingin dicapai. Sedangkan si norma itu tuh cara-cara untuk mencapai si target tersebut, si nilai ini, seperti itu. Terus yang kedua, pelanggar nilai tidak mendapat sanksi. Sedangkan si norma ini kalau melanggar tuh dapat sanksi tergantung intas-intasnya tadi, tergantung tingkatannya tadi. Terus yang terakhir, nilai itu bersifat abstrak, tapi diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kalau yang norma ini ada yang tertulis maupun ada yang tidak tertulis. Oke, materinya untuk nilai dan norma sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dari materi? Boleh ditanyain. Yang Kalau ada yang masih itu paham. Ya. yang dibagi 2 garis gitu, nilai sama norma itu perbedaannya, Kak? Iya. Kalau masih bingung, misalkan kebalik-balik nilai itu apa, norma itu apa. Tapi itu sebenarnya bisa sih dibedain secara langsung kan, karena cukup berbeda. Masih, Kak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, aku mau tanya. Ya. Tadi kan yang tingkatan norma itu kan yang paling atas ada adat istiadat kan. Terus contohnya hukum waris sama hukum pernikahan. Aku masih belum ngerti kan maksudnya hukum waris sama hukum pernikahan tuh kayak gimana, Kak? Yang ini ya. Iya. Nah, maksudnya hukum waris sama hukum pernikahan itu di suatu adat istiadat kan, misalkan di suku A sama suku B tuh kadang-kadang berbeda. Kalau di suatu pernikahan, misalkan di hukum pernikahan, di suku A pernikahannya harus
memiliki tata cara seperti A, B, C seperti itu. Terus di suku lainnya tata caranya berbeda sendiri. Jadi di setiap satu masyarakat budaya itu memiliki hukumnya masing-masing, punya tata cara masing-masing seperti itu. Kalau hukum waris mungkin kalau kayak pembagian warisannya seperti itu sih. Kadang-kadang setiap kadang-kadang di luar mungkin konteksnya bukan agama ya, mungkin lebih ke masyarakat. Ini tuh memiliki perbedaan di dalam suatu masyarakat itu. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih ke apa namanya kayak hal-hal yang berlaku di suatu masyarakat. Tapi secara lebih besar kaitannya, tingkatannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kak, aku mau tanya. Ya, Untuk nilai dominan itu selalu dihadapkan ke beberapa pilihan kah? biasanya begitu. Kan ketika kita memiliki suatu dihadapkan oleh suatu pilihan, kita kan harus memilih nilai yang suatu yang kita anggap penting. Jadi kayak mana yang di opsi-opsi soal tuh biasanya ada opsi tindakan yang harus di suatu studi kasus, terus tindakan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi apa yang kita anggap penting gitu. Jadi kalau di konteks soal sebenarnya lebih kelihatan sih apa yang harus kita lakukan, seperti lebih ke general, seperti bukan yang ke personal banget gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Ntar aku jawab yang di chat ya. Kamu nanya, kan norma itu bersifat fleksibel, artinya dapat ubah-ubah. Artinya norma itu menyesuaikan diri ke masyarakat, atau masyarakat menyesuaikan. Oke, fleksibel. Lebih tepatnya norma yang menyesuaikan ke masyarakat. Jadi, misalkan nih masyarakat, tentunya beda dong masyarakat di tahun 1990-an dengan tahun di 2000-an. Berarti kan beda kan? Pasti budayanya juga beda. Perkembangan teknologinya juga udah berbeda, cara berpikirnya juga sudah berbeda. Nah, mungkin dong kalau cara berpikir aja udah berbeda, norma yang berlaku juga masih sama aja, pasti akan menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau dirasa kurang relevan, itu pasti akan diubah. Contoh ya konkretnya tuh bisa kita lihat di perubahan undang-undang lah seperti itu. Itu kan perubahan undang-undang kenapa dia harus diubah? Karena konteks yang di dalam undang-undang tersebut udah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia gitu. Kalau dipaksa untuk seperti gitu-gitu aja tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, jadi tidak berlaku. Jadi kurang pas lah istilahnya. Seperti itu. Oke. Tadi yang kata kelakuan Morris itu gimana ya, Kak? Oh, yang ini ya. Mungkin agak bingung ya di antara perbedaan antara tata kelakuan sama si adat istiadat atau custom. Itu kalau jadi sanksinya itu emang berbeda itu dilihat dari sanksinya juga dan sama kelakuan yang di dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi kayak kelakuan perbuatan si yang berlaku di dalam masyarakatnya itu tuh lebih, jadi kayak tingkatannya tuh lebih di bawah si asas istiadat atau custom. Jadi kayak custom itu lebih hampir menyeluruh lah, hampir konteksnya jangkauannya itu lebih besar dibanding tata kelakuan atau morse itu kayak jangkauan si masyarakat itu lebih kecil. Jadi kayak masyarakat yang lebih kecil-kecilnya lah seperti itu. Nah, contohnya ini kan larangan kawin atau incest itu sedarah. Nah, itu kalau itu kadang-kadang kalau yang ada istiadat atau custom ini kan lebih ke yang lebih masyarakat
yang besar-besarnya gitu. Kayak hukum pernikahan aja itu nggak cuman misalnya suku-suku lebih besar atau di suatu agama itu kan bisa ada adat istiadat atau custom. Nah, kalau tata kelakuan atau mores itu, nah itu bisa aja dari suku-suku yang atau kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti itu. Jadi tingkatannya tuh bisa jadi jangkauan di masyarakatnya seperti itu. Melarang perbuatan membunuh juga masuk tata kelakuan ya. Iya bisa. Terus sama juga bisa masuk karena dia mencangkup ke lebih ke melanggar norma hukum, dia karena dikategorikan ke norma hukum karena kan ada undang-undang yang berlaku. Kita dulu aku baca dari yang tadi belum dibaca. Norma itu kan cara kelakuan disetujui untuk mencapai nilai. Berarti kalau norma dilanggar atau tidak dilaksanakan otomatis suatu nilai tidak tercapai. Iya benar. Karena kan eh, nilai itu kan suatu yang ingin ditujukan atau tujuan kita. Terus kalau normanya dilanggar berarti ada nilai yang tidak tercapai seperti itu. Incest itu saudara, iya, perkawinan saudara. Misalkan aku menikah dengan sepupuku, itu ada keluarga yang tidak membolehkan kan, seperti itu. Ada juga yang membolehkan aku menikah dengan sepupuku, seperti itu. Berarti melarang perbuatan ya udah, oke. Contoh tingkatan norma yang cara sama kebiasaan. Oh, yang ini ya. Yang cara itu sering itu lebih ke yang perbuatan sekali terjadi aja. Misalkan pokoknya dulu. Kalau ya kalau kebiasaan itu kan suatu hal yang sering terjadi berulang. Kayak kebiasaan yang kita lakuin itu aja. Kayak bisa kalau yang cara kita bisa melihat dari perbuatan kalau orang yang mencontek sekali gitu. Nah, itu kan bisa ditingkatkan bisa dikategorikan ke cara. Tapi kalau dia nyontek udah kebiasaan udah kayak hari ini nyontek besok nyontek lagi gitu itu ke tingkatan yang kebiasaan. Jadi bisa dilihat dari kalau di konteks soal itu dia melakukannya sekali aja atau berulang kali. Oh, ada NDM guys. Jadi norma tertulis atau tidak tertulis kalau nilai itu apa kak? Norma itu kan ke nilai itu sebenarnya nilai tidak tertulis kan nilai itu bersifat abstrak. Jadi otomatis tidak tertulis dong ya. Jadi kayak tidak bisa kita bayangkan juga karena kan abstrak di dalam pikiran kita seperti itu. Jadi tidak otomatis tidak tertulis. Nilai sama norma tidak tertulis. Cara bedanya gimana? Nilai itu kan tadi kan aku jelasin. Nilai itu kan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai. Sesuatu yang kita anggap berharga. Sesuatu yang kita idam-idamkan lah. Kalau si norma itu aturan atau yang mengatur. Jadi yang mengatur kita buat mencapai nilai itu. Jadi kata Mbak, dan kalau norma kan aturan, peraturan, tata aturan yang harus kita patuhi. Kalau nilai kan sesuatu yang ingin kita capai. Gitu. Kan lanjut pertanyaan dari Cipa, contoh satu lagi Kak, kalau norma yang jalan. Kalau norma yang dilanggar nggak mencapai nilai norma sama nilainya contohnya apa? Oh, oke. Misalkan nilai yang aku bisa sebutin adalah jadi kita cari nah, ini kan ada nilai nih. Di sini ada namanya nilai kerohanian yang
budaya antri atau tolong menolong. Nah, kalau kita melanggar normanya tuh misalkan apa? Kita kan bisa melanggar normanya tuh kita nggak tertib nih, nggak tertib nggak sesuai aturan gitu. Kita main misalkan buat ngantri nih kita bisa main eh, nyelak aja di antrian tersebut tadi gitu kan. Itu kan kita melanggar norma ya, kayak melanggar aturan yang di masyarakat. Terus kita melanggar nggak mencapai nilai moral atau nilai kebaikan seperti itu. Itu contohnya. Keterpakuan jalan-jalan yang tidak ada. Bentar ya guys, pertanyaan jalan semua. Ada kelakuan contohnya larangan menikah incest. Ada contoh lain nggak ya kak? Terus kalau tata kelakuan, misal kita berlaku buruk tidak sesuai dengan lingkungan yang berlaku, itu masuk ke MURS. Oh, I see. Jadi ke kurang jelasan tadi tata kelakuan atau MURS tadi. Coba kita lihat balik ke tata kelakuan. Nah, tata kelakuan atau MURS itu kan dia kayak aturan yang sudah diterima masyarakat, jadi suatu alat pengawas. Jadi secara tidak sadar tuh masyarakat tuh udah terkontrol sama si tata kelakuan tersebut. Nah, sanksinya kan tergantung masyarakat tadi, karena kan secara tidak sadar masyarakat tuh udah terbiasa kan sama si tata kelakuan itu. Nah, kalau adat istiadat itu dia kayak kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi, sama kayak tata kelakuan tapi dia tingkatannya tuh lebih tinggi, emang mirip tapi tidak serupa tapi tak sama gitu loh. Kedudukannya dia juga lebih kekal si adat istiadat atau custom. Pelanggarannya juga lebih keras si custom ini. Contohnya apa? Kalau si tata kelakuan atau MORS itu dia kan selain larangan kawin incest, dia seperti yang tadi udah disebutin salah satu teman kalian ya, melarang perbuatan membunuh atau mencuri. Walaupun itu juga masuk ke law juga bisa, karena kan juga melanggar norma hukum. Terus kalau yang adat istiadat atau custom, dia tuh jadi kayak yang bersifat kekal yang mutlak udah mutlak lah di suatu masyarakat seperti itu. Berperilaku buruk tidak sesuai dengan lingkungan, iya bisa masuk ke MORS karena seperti tadi berperilaku buruk contohnya bisa lebih ke contoh konkretnya lah seperti membunuh atau mencuri seperti itu. Jadi kayak secara tidak sadar tuh masyarakat tuh sudah terkontrol oleh si MORS tersebut. Bedanya norma sama hukum apa ya Kak? Jadi tuh si hukum itu di dalam norma kan dia aturan juga. Jadi kayak ini kan aku udah jelasin nih ada jenis-jenis norma tadi kan. Nah, jadi tuh hukum tuh di dalam kaitannya sih norma. Seperti itu. Cuma bedanya kalau norma itu kan ada yang jadi kayak bagian atasnya dan dia mencakup yang tidak tertulis juga. Kalau hukum itu udah mutlak dia yang tertulis. Seperti itu. Kayak peraturan, undang-undang seperti itu. Oke, yang duluan. Makasih sudah hadir. Kalau di suatu tempat wisata di situ kayak nggak boleh pakai baju warna merah itu termasuk norma. Iya, termasuk norma, tapi yang usage karena dia kan sama seperti di tata yang tadi yang cara berlaku makan itu kan sekali aja terjadi kayak orang nggak setiap hari akan menegur itu kan kayak sekali terjadi aja nggak berulang-ulang kali. Maka dapat disebut dapat. Iya benar.
Norma akan dapat berubah atau bersifat fleksibel, otomatis suatu nilai dapat berubah tergantung waktu. Iya. Jadi kan suatu hal yang ingin dicapai. Jadi kan menyesuaikan dengan masyarakatnya juga ingin mencapai apa. Kan cara berpikir masyarakat juga berkembang. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin on mic langsung? Kalau ada yang dirasa kurang jelas, Permisi Kak, maaf mau nanya. ya boleh. Untuk yang ciri nilai di poin terakhir kan ada nilai saling berkaitan maka akan membentuk sistem. Itu bisa dijelasin lebih lanjut Kak, soalnya aku belum paham di bagian situ. Oke, jadi gini, kita bisa ambil contoh dari Pancasila. Itu Pancasila itu suatu sistem, suatu hasil kumpulan lah, istilahnya kumpulan seperti itu. Nah, dalam Pancasila itu sendiri kan ada terkandung banyak nilai dong. Ada nilai gotong royong, ada nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai persatuan. Nah, nilai-nilai tersebut jadi satu, menjadi suatu sistem yang disebut Pancasila. Gitu. Ada yang masih kurang paham nggak? Udah jelas Kak, makasih. Oke. Kak, aku izin bertanya lagi. Tadi kan norma itu kan fleksibel ya Kak, ngikutin waktunya. Kalau contoh konkretnya itu yang ada di dunia nyata itu apa ya Kak? Yang kayak perubahannya gitu. Perubahan normanya. Yang sudah aku jelaskan sebelumnya tuh, contoh konkretnya, kalau kita sebenarnya lebih relevan tuh ke norma hukum ya, sebenarnya juga lebih banyak terjadi di norma hukum dibanding norma-norma lainnya. Karena kalau norma agama kan itu sesuai dengan agama masing-masing. Kalau sesuai kesusilaan dengan hati nurani kita kayak eh, cocok gak sih, apa kayak bener gak sih gitu. Kalau kesopanan kan juga kita bisa sopan apa enggak gitu ke orang, kebiasaan juga berulang. Nah, itu lebih relevan ke norma hukum. Contohnya yang udah aku jelaskan sebelumnya, eh, kita bisa melihat perubahan undang-undang yang terjadi. Itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang tadinya eh, bisa kan sudah selangkah lebih maju gitu lah si masyarakat itu udah cara berpikir sudah berkembang. Terus misalkan kayak di undang-undang perubahan itu pasti ada yang misalkan di kata-katanya itu kurang bisa mencakup lah kesalahan yang terjadi di suatu masyarakat itu diubah. Makanya norma hukum itu bisa diubah sesuai dengan fleksibel masyarakat gitu. Tergantung dengan masalah-masalah juga yang terjadi di masyarakat gitu. Apalagi masyarakat masalah-masalah kan juga semakin berkembang, makin berkembangnya cara berpikir masyarakat, makin berkembang juga masalah yang terjadi, makin harus berkembang juga norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti itu. Intinya gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Di chat juga udah nggak ada yang nanya. Kalau Oke, karena nggak ada yang nanya lagi, aku mau share quizzes yang isinya ada refleksi soal. Jadi kayak pemahaman kalian terhadap materi yang udah aku jelasin sebelumnya. Isinya ada 15 soal, itu waktunya 15 menit. Soalnya menurut aku udah cukup mudah, asalkan tadi kalian memahami materi yang tadi udah aku jelaskan. Oke? Jadi siapin dulu quizesnya sebelum aku share. Aku share kodenya juga. Udah kelihatan kan kodenya? Bisa tuh kalian join ke quizzes.
Inggris ya, sebentar. Bisa join di link yang udah aku share atau masukin kode gamenya ke website Quizizz. Bentar ini. Oke, bentar-bentar. Wait. Aku loading dulu ya, bentar ya. Coba game kode yang baru bisa tidak? Oke, nggak dia masuk, berarti udah bisa. Oke, makasih Elsa hadir. Dari aku belum start game soalnya. Ada yang belum bisa join lagi? Dari 60. Iya, aku masih tunggu ya. Dari aku start bareng-bareng.
Ini ada yang mau join lagi? Masih ada 10 orang. Masih nambah. Oke. Sebelum aku start. Menit lagi kali ya. Tunggu. Udah siap semua? Aku masih ada yang nambah. Oke. Masih ada 4 orang lagi. Aku bisa mulai. Kayaknya udah kali ya, aku start ya. Selamat mengerjakan.
Ini teman-teman udah pada selesai semua kuisnya? Udah. Aku udah, Kak. Oke. Dan aku atau ada yang mau dibahas gak kira-kira soalnya? Supaya aku soalnya nih di aku masih ada yang ongoing mau aku bahas takut ke end. Bisa nggak guys soalnya di kalian? Udah lah ya. Ih. Hmm. Masih ada yang jalan. Jadi abis dari kelas ini kalian bisa space repetition supaya materi yang udah aku sampaikan ini bisa kalian paham sampai ujian mandiri nanti. Seperti itu. Karena untuk pengulangan materi kan bisa aja kalian dari kerja soal-soal atau ngulang-ngulang review-review setiap minggunya seperti itu. Semangat kalian. Aku kangen banget sama ngambis sih, beneran. Seru, guys. Yuk, ikut lagi yuk. Masih berjalan kuisnya. Oh ya teman-teman yang udah selesai kuis bisa isi link feedback yang udah aku share di kolom chat buat yang sudah selesai kuis nih. Tunggu 5 menit kali. Oke. Udah banyak yang selesai ya. Udah gampang. Atau ada yang belum? Aku takut selesai. Oke, semangat. Yang mengejar UI. Aku sastra Indonesia. Semangat kalian mengejar-ngejar PTN. Tuh ada yang naksir UI, aku tunggu tahun depan. Seru guys. Bahas aja ya soalnya. Naksir UI. Gue juga naksir kok dari dulu. Si Jakun. Wih, ngidam UI dari kelas 3 SMP. Amin. Semangat
semangat ngejar UI, ITB, apalagi UGM, semua PTN. Kalau kalian, aku baru semester 1, baru aku 2021, angkatan 2021. Aku bahas ya. Nama aku Siti Najwa ya. Oke. Oh, ini pokoknya aku share lagi. Namaku Siti Najwa. Jadi Siti dan Najwa ada orang yang sama. Oke, kita bahas ya. Wow. Keren. Keren banget ya namanya. Wah, pasti kalian bisa. Bentar aku buka soal dulu ya. Kak, Ya, itu kan di link feedback-nya namanya tuh ada 2, yang satu Siti, yang satu Najwa. Kakak yang mana? aku yang Najwa. Oh, oke, makasih Kak. Oke. Oke, aku sekalian bahas soal kalian. Kira-kira yang dari nomor 1 ini pada bisa kan ya urutannya? Usage, focus, most custom. Ini aku pakai yang bahasa Inggrisnya supaya lebih ringkas seperti itu. Urutannya tadi usage atau yang cara, focus, most custom. Dari yang terlemah sampai yang terkuat atau dari yang basic sampai yang tertinggi. Isi lagi aja nggak apa-apa. Ya, soalnya nama aku juga ada Siti-nya ya. Aku baru nggak ada temen gue namanya Siti. Maaf guys. Coba isi lagi kalau bisa guys. Kalau aku naik juga. Oke. Aku lanjut ke soal nomor 2. Buat teman-teman yang masih ada di sini. Yang nomor 2, pelanggaran terhadap suatu cara ditandai dengan caranya cemoohan atau ejekan dari masyarakat. Itu kan udah dijelasin tadi ya. Gampang lah ya. Oke, yang soal nomor 3, krisis pangan yang terjadi yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menyimpan bahan makanan daripada emas. Situasi tersebut yang menonjol adalah nilai dominan. Ini kan pasti ada yang nanyakan nilai gimana atau hanya dia ada suatu pilihan atau enggak. Nah ini juga salah satu contohnya. Ini salah satu contoh yang aku ambil di soal SBM. Terus lanjut, ada yang dari 3 soal yang udah aku jelasin, ada yang ditanya enggak? Dari aku nggak ada, Kak. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Penyebab tingginya kriminalitas dan pelanggaran norma hukum di Indonesia adalah, ini jawabannya rendahnya kesadaran warga negara terhadap hukum. Seperti itu, karena kurangnya kesadaran masyarakat, jadi kurang. Laws itu hukum,
bahasa Inggrisnya, in Englishnya. Kriminalitas pelanggaran norma hukum di Indonesia itu karena rendahnya kesadaran warga negara terhadap hukum, karena kurang sadar seperti yang sekarang ini kan banyak orang yang melanggar hukum, jadi orang tuh bisa semaunya dan jadilah kriminalitas di masyarakat itu. Oke, aku lanjut. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus disebut usage. Ini keywordnya tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan berarti kan sekali aja terjadi seperti itu. Kalau yang fokus tadi itu kan kebiasaan berulang-ulang terjadi secara terus-menerus. Terus nomor 6, di bawah ini yang termasuk ke dalam fungsi nilai adalah yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jawabannya adalah yang sebagai pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan manusia. Dari 6 soal ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya ada ya, pasti mudah ya. Oke, nomor 7, karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap karyawan, seorang pimpinan perusahaan milik negara ditangkap polisi. Ia diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya, dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ia telah melanggar norma hukum dan norma kesusilaan. Kenapa? Norma hukumnya itu kan karena dia ditangkap polisi. Itu kan udah jadi kelihatan tuh ditangkap polisi, berarti kan dia melanggar hukum. Terus kalau norma kesusilaan itu ini dilihat dari dia tidak sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi kayak dia kan menganiaya seorang karyawan gitu. Terus dia tidak sesuai dengan hati nurani kita kan, kayak bukan kalau kesopanan kan dari sopan atau enggak ini gitu deh. Sopan atau enggak, jujur dalam gitu, bersikap berpakaian rapi, sopan, itu berbicara sopan seperti itu. Nah, kalau penganiayaan kan lebih dari hati kita gitu. Ini kan enggak, kita udah menganiaya kan udah suatu hal yang tidak bisa ditoleransi dalam hati kita kan. Jadi itu melanggar norma hukum dan norma kesusilaan. Ini ada yang terkecoh nggak pas soal ini? Karena ini kayak studi kasus gitu. Atau ada yang bertanya? Kayaknya ya masih bisa ya. Keren-keren. Oke, lanjut. Seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya, yang terkecoh iya, soalnya aku ininya, pilihannya. Oke, lanjut. Seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Terus guru yang melihat siswanya gagal juga akan merasa gagal. Nah, ini yang sudah aku jelaskan sebelumnya di nilai internalized value atau nilai mendarah daging, ketika seorang merasa gagal ketika tidak bisa mencapai suatu yang ingin ditujukan itu. Jadi kayak ketika suatu kegagalan yang terjadi itu masuk ke nilai mendarah daging. Ada di sini ada yang kurang paham nggak dari soal ini? Kadang kan biasanya soal sosiologi kan agak mengecoh gitu ya. Kayak hampir semuanya sama. Karena aku UTBK juga kayak gitu. Ini kayaknya jawaban A benar. Jawaban B juga benar. Oh ya, soal selanjutnya ya. Jika seseorang melakukan kita dulu, aku jelasin soal sebelumnya dulu ya. Baru ke kudeta. International value itu hanya tentang rasa gagal doang atau itu lebih ke nilai yang kita anut gitu. Jadi kayak kita tuh udah menganut itu dalam diri kita. Jadi kayak secara tidak sadar nilai international kan mendarah daging. Jadi secara tidak sadar itu kita udah pasti akan melakukan hal tersebut. Contohnya adalah ketika kita merasa gagal ketika gagal mencapai suatu tujuan seperti itu. Tapi biasanya
contoh biasanya ditanyakan di dalam soal-soal itu ketika kita merasa gagal. Seperti itu. Nilai terselubung. Ini nggak ada, guys. Jadi sebenarnya di sini tuh cuma ada internal values sama si dominan. Si terselubung antar nilai minoritas itu hanya opsi jawaban. Nilai material dan imaterial. Nilai material itu nilai yang berbentuk fisik. Kita bisa melihat, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau imaterial itu yang tidak berbentuk fisik, kayak ideologi, agama, itu kan kita nggak bisa lihat secara langsung kan. Kalau yang material itu yang berbentuk fisik seperti karya seni, seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika seseorang melakukan kudeta itu tuh kalian pernah nggak sih apa yang dengar contoh kasus yang kudeta Myanmar? Itu tuh salah satu contoh kudeta. Kayak apa ya? Aku jelasinnya. Kayak ada seseorang yang punya, jadi ada seorang pemimpin tuh punya power. Jadi kayak dia jadi suatu negara nih, Myanmar itu kan ada pemimpin yang ingin mengkudeta, menguasai si negara Myanmar itu kudeta namanya. Jadi kayak seorang melakukan kudeta, dia punya power untuk menguasai suatu wilayah, suatu hal lah, seperti kayak di Myanmar itu contohnya kudeta. Oke, norma yang dijalankan itu adalah norma hukum karena itu kudeta tuh udah ranah yang mengancam pertahanan dan keamanan negara kan ya. Itu pasti akan berurusan dengan hukum seperti itu. Iya benar, kali bernama Afghanistan. Benar. Itu kudeta. Oke, pintar kalian. Keren banget sumpah. Terus lanjut. Perilaku living together adalah pola yang biasa di USA, tetapi perilaku tersebut sangat ditentang masyarakat Indonesia. Jadi kayak pasti kalian tahu lah ya, apalagi kalau kalian sering menonton film-film luar negeri, kan ada mereka biasa walaupun mereka tidak menikah tapi mereka tinggal bersama, itu mereka bisa diperbolehkan. Tapi kalau di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Karena itu melanggar kesusilaan, melanggar hati nurani kita, kodrat kita gitu. Ada yang bingung nggak? Cek lagi nih guys. Sini selesai. Gak ada? Oke, lanjut. Seseorang yang ketahuan melakukan perbuatan melanggar norma akan menjadi viral di media sosial dan dikucilkan oleh masyarakat karena mau tadi tata kelakuan. Tuh. Karena kenapa bukan yang custom? Kalau custom itu dia suatu hal yang kekal. Jadi kayak ini kan dia lebih ke tata kelakuan. Jadi tata perbuatan yang lebih ke tergantung masyarakatnya. Masyarakatnya tuh mengucilkan dia karena tata perbuatan dia yang melanggar norma gitu. Dan itu tuh dan belum tentu ini terjadi di masyarakat lainnya gitu. Dan ini nggak bersifat kekal, tidak bersifat semutlak si custom seperti itu. Kalau di custom itu tuh bukan hanya dikucilkan, bahkan lebih ke mereka bisa dikeluarin dari masyarakat itu, kayak gitu. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, benar. Ya, terus lanjut ke pertanyaan nomor 12. Segala bentuk kriminalitas yang ada dalam masyarakat termasuk dalam kode hukum, karena kriminalitas udah terlihat jelas. Oke, kita lanjut. Ada ditanya nggak? Mudah kan ya? Terus di nomor 13, ini contoh dari penanaman nilai yang mendadak daging sama seperti soal sebelumnya. Jawabannya yang merasa gagal seperti dokter, karena
apa? Kalau yang pertama ini mendahulukan belajar sebelum dia pergi bermain keluar. Itu udah jelas nilai dominan. Karena nilai dominan itu bisa dilihat dari seberapa banyak orang yang menganut, seberapa lama orang menganut hal tersebut, prestise kebanggaannya gimana, kayak gitu. Itu salah satu kayak apa ya, indikator dari nilai dominan, kayak gitu. Itu bisa jadi catatan ya buat gimana cara nentuin nilai dominan. Terus lanjut ke Arman dan Gita sejak kecil, soalnya benar kenal sekarang mereka bertetangga. Ini nggak masuk, terlihat akrab, rasa bahagia, nggak sih kalau dia merasa gagal, masuk ke dia. Terus kita ke nomor 14. Peraturan tertulis sudah terlihat, peraturan tertulis sudah pasti udah ada keywords-nya, itu adalah norma hukum atau law. Itu. Terakhir nomor 15, tentang gejala sosial yang menggambarkan adanya keterkaitan dengan norma dengan keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu maksudnya ketika suatu kondisi di dalam masyarakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kayak masyarakatnya tertib, menaati peraturan itu. Itu jawabannya yang larangan sembarangan parkir di jalan raya menciptakan kelancaran lalu lintas. Itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari 15 soal ini? Kak, aku mau tanya, tadi yang mendarah daging itu keywordnya selain gagal itu ada apa lagi ya, Kak? Atau hanya itu doang? Yang ini ya. Kalau yang nilai mendarah daging itu sebenarnya lebih ke diri kita sih, kayak sesuai dengan individunya masing-masing. Biasanya yang terjadi itu emang yang rasa gagal, tapi kalau yang lain-lainnya tuh kurang pas dan emang keywordnya seperti itu. Soalnya aku juga berkali-kali ngerjain soal pasti akan ya ada ikatan sama diri kita. Jadi kayak secara tidak sadar tuh mendarah daging tuh kita udah pasti akan merasakan hal tersebut, udah pasti akan melakukan hal tersebut seperti itu. Bedanya, pokoknya dia bedanya sama nilai dominan atau nilai yang kita anggap penting. Kalau yang nggak penting itu dia kayak didasarkan pada banyaknya penganut, berapa lama dia dianut, tinggal rendahnya di usaha, sama prestise atau kebanggaan. Nah, kalau si nilai yang mendarah daging itu dia lebih ke kepribadian seseorang, di kebiasaan yang sudah menetap di dalam diri kita. Gitu. Jadi kayak lebih ke pribadi. Kalau nilai dominan itu kita melihat dari masyarakat, misalnya kayak berapa lama sih nilai itu dianut, seberapa kebanggaan kita sih depresi kita. Ada yang masih bingung nggak? Oke, makasih, Kak. Udah jelas Oke. kok. Siap. Ada lagi sebelum menutup kelas hari ini? Nggak ada yang ingin tanyakan lagi, teman-teman? Terkait bab materi nilai dan norma? Kak, kalau di UTBK itu nanti yang tentang bab ini yang sering keluarnya yang submateri yang mana, Kak? Apa ciri-ciri atau bentuk atau yang kayak gimana, Kak? Kalau di UTBK tuh yang klasifikasi nilai itu, yang tadi yang nilai mendarah daging, dominan itu suka keluar. Terus sama yang klasifikasi nilai Profesor Notonegoro itu. Tapi pokoknya setiap tahun itu kadang-kadang suka berbeda gitu tipe soalnya. Kayak kalau yang di tahun aku tuh lebih ringkas. Cuman soalnya ringkas tapi jawabannya mengecoh gitu. Jadi kalau nggak fokus saat ngerjain soal sosiologinya itu bisa apa namanya kayak bisa terkecoh gitu kayak kayak pada umumnya, tapi soalnya benar-benar singkat, nggak sepanjang
nggak panjang-panjang kayak studi kasus gitu biasanya. Dan cukup riskan sih sebenarnya sosiologi pas aku UTBK. Aku ada yang mau ditanyain? Oke, makasih. Ingin tanyakan? Oke, karena udah jam 5 juga, udah sesuai dengan yang ada di jadwal. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kelas sosiologi hari ini. Semoga kalian semangat terus, selalu sehat, dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Makasih banyak guys yang udah join. Jangan lupa isi. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Makasih, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Kasih ya, Kak. Bye-bye, Kakak. Kalau mau nanya-nanya, Makasih ya, Kak. boleh, maksudnya DM kakak gitu. Oh, boleh. Aku mau nanya aku boleh? Kalau mau DM aku lewat lewat line juga boleh. Atau dari soalnya aku lebih fast respon di line. Oke, kasih. Boleh nanya soal kok. Kasih ya, Kak. Oke. Aku izin live ya, Kak. Oke. Aku di UI, Prodi Sastra Indonesia.